mazhab politik Prabowo sejak awal ini kan zero enemy. Jadi Pak Prabowo itu selalu mengamplifikasi satu statement politiknya yang mengatakan 1000 kawan itu terlampau banyak, tapi satu musuh itu terlampau sedikit, kira-kira begitu. Atau terbalik saya ngomongnya, dalam konteks itulah sepertinya orang sedang menerka-nerka kapan kira-kira momentum yang pas, karena pertemuan ini bukan hanya soal Prabowo dan Megawati, tapi menyangkut bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi secara umum. Mas Adi Pray boleh tanggapi, ini politik simbolisasi ya yang kemudian menjadi jurus dari Pak Prabowo. Apa sih maksudnya? Apakah menjawab keraguan dari masyarakat bahwa siapa-siapa saja sih partai yang bukan partai koalisi kemudian diajak bergabung, ataukah juga untuk partai politik yang masih menimbang untuk bertemu atau bergabung dengan Pak Prabowo? Ya, saya kira dua hal, Caca. Pertama, dalam konteks komunikasi politik ada sesuatu yang berubah secara signifikan dengan Pak Prabowo Subianto. Dulu kalau kita melihat Prabowo Subianto adalah sosok yang dinilai cukup kaku misalnya karena berlatar belakang tentara. Pak Prabowo itu terkesan sangat formal kalau bicara dan bahkan cukup dengan bahasa-bahasa yang meledak misalnya. Tapi 5 tahun belakangan ini kita melihat Prabowo Subianto yang saya kira berubah secara total. Bahasanya penuh dengan bahasa-bahasa yang jenaka, bahasa-bahasa yang menghibur dan seterusnya. Jadi dalam statement di depannya PKB itu kan mengkonfirmasi dari statement-statement sebelumnya bahwa Pak Prabowo misalnya dalam sebuah acara ketika menyebut sejumlah menterinya tidak hadir, catat ya menteri yang tidak hadir, masa tim sukses tidak hadir. Ini kan ice breaking politik yang secara komunikasi politik publik menilai bahwa Prabowo sudah berubah secara signifikan, termasuk dalam acara PKB. Kapan kita ini diundang ke PDIP, itu adalah hal-hal yang menurut saya Prabowo ingin menegaskan bahwa dalam persoalan komunikasi politik di negara ini mestinya tak ada jarak apapun, termasuk dengan tokoh dan partai secara politik berbeda dan saling berhadapan. Nah, tapi yang kedua, kalau saya melihat secara umum, mazhab politik Prabowo sejak awal ini kan zero enemy. Jadi Pak Prabowo itu selalu mengamplifikasi satu statement politiknya yang mengatakan 1000 kawan itu terlampau banyak, tapi satu musuh itu terlampau sedikit, kira-kira begitu. Atau terbalik saya ngomongnya. Jadi teman 1000 itu banyak, tapi satu musuh itu sudah lebih dari luar biasa cukupnya gitu ya. Oleh karena itu, melihat kecenderungan Prabowo itu sebenarnya ingin merangkul semua pihak. Semua partai sudah bertemu dengan Prabowo Subianto. PKS sudah, Biru sudah, dalam hal ini adalah Nasdem, PKB juga sudah. Harapan satu-satunya sepertinya memang perlu juga Prabowo itu bertemu dengan kawan-kawan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Tentu untuk membangun satu jembatan komunikasi politik ya, bahwa di negara ini persoalan Pilpres sudah usai, maka persoalan-persoalan politik yang akan terjadi di 5 tahun yang akan datang ini menjadi tanggung jawab partai bersama, baik yang menang Pilpres ataupun partai-partai yang kalah secara politik. Jadi bahasa joke yang disampaikan oleh Prabowo ini kan menjadi satu pesan politik, menjadi satu sinyalmen bahwa Prabowo dengan PDIP, bahwa Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri itu tak ada jarak psikologis apapun. Tinggal nunggu waktu. Kalau kita mendengar statement-statement sejumlah elit PDIP, mungkin waktunya antara sekitar 17, 18 atau 19 Oktober. Kalau kita hitung dari sekarang, sepertinya tinggal seminggu lagi, Caca. Baik, memang kalau Pak Prabowo itu memegang teguh ini filsafat Tiongkok ya, 1000 kawan sedikit, satu musuh terlalu banyak pemirsa. Karena boleh dong dianalisis di sini, Bang Daniel. Cara untuk memberikan simbolisasi pertemuan dengan 3 partai ini kan berbeda. Kalau PKB hadir di acara legislator PKB, kalau PKS yang hadir bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, untuk PDIP ini kalau bayangan dari Bang Daniel ini siapa? Ke Hambalangkah atau mungkin ketemu dengan Ibu Mega kah? Seperti apa? Ke Tuku Umar bagaimana? Jangan-jangan kedua tokoh ini sudah bertemu, Cak. Cuman tidak pernah diketahui. Nggak ada TV One. Jadi kalaupun toh ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati, bagi saya ini hanya penegas bahwa sebenarnya keduanya ini tidak pernah memiliki hubungan yang tidak mesra, bahwa Prabowo selalu mengatakan berkompetisi kalah menang itu perkara biasa, tapi setelah Pilpres harus saling berangkulan. Kalau saya membaca secara umum, baik Prabowo Subianto ataupun Megawati, PDIP dan Gerindra sejak awal memang berkompetisi, tapi jarak psikologis dan pertentangan politiknya tidak pernah panjang. Pilpres selesai, ya sudah bisa berjumpa dalam event politik apapun. Ya buktinya Prabowo juga menjadi bagian dari koalisinya PDIP sejak 2019. Nah, yang menjadi jarak yang agak jauh itu memang PDIP dengan Pak Jokowi, itu nggak bisa dibantah. Jangan-jangan barrier itu yang sepertinya mempersulit pertemuan ini untuk segera diwujudkan. Karena sejak awal misalnya ada prediksi bahwa agak sulit sepertinya bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, sementara Prabowo dengan Pak Jokowi adalah dua kekuatan politik yang kemudian menyatu, karena tidak mungkin PDIP akan menyela di dalamnya. Tapi kalau kemudian misalnya hubungan antara Prabowo Subianto dan Jokowi itu mungkin tidak baik-baik saja, bulan madunya juga tidak berlangsung lama, maka sangat mungkin PDIP juga akan merasa at home dan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo di masa yang akan datang. Karena bagi saya, membayangkan PDIP berkoalisi dengan Prabowo itu semacam koalisi sebelah mata. Satu sisi oke sama Prabowo, tapi sebelah matanya tidak. Karena di situ ada Gibran yang merupakan replika politiknya dari Pak Jokowi. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul. Karenanya namanya berkoalisi, kalau berkoalisi dengan Prabowo tentu dengan Gibran juga yang merupakan terah dan pelanjut politik Jokowi di 5 tahun yang akan datang. Dalam konteks itulah sepertinya orang sedang menerka-nerka kapan kira-kira momentum yang pas, karena pertemuan ini bukan hanya soal Prabowo dan Megawati, tapi menyangkut bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi secara umum. Jadi ketika tokoh ini sebenarnya adalah hubungan
segitiga yang sangat rumit. Kalau PDIP dan Prabowo itu dianggap lengket dan kemudian mesra, itu dikaitkan soal kemungkinan tidak harmonis itu hubungan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi sebaliknya, kalau Jokowi tidak jadi masuk, ini dikaitkan soal bahwa Pak Prabowo lebih memilih ingin terus bersama dengan Jokowi ketimbang dengan PDIP. Kan itu secara simbol politiknya ya yang disampaikan ke publik. Tanggapi dari jawaban ini apa yang bisa kita artikan? Iya kan yang penting presidennya Pak Prabowo ya. Nama Wapres aja nggak disebut ya. Bagaimana? Ya saya kira memang PDIP tidak berubah dalam konteks persoalan politiknya dengan Jokowi dan Gibran. Jadi PDIP itu hanya mau berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Wapres terpilihnya nanti dulu lah. Kan ini yang sepertinya kita tangkap dari jauh. Nah itulah yang sedari awal saya bilang, bagaimana cara berkoalisi itu hanya dengan presiden terpilih, sementara wakil presiden terpilihnya tidak disertakan. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari kerumitan-kerumitan yang tidak mudah. Karena apapun, kalau Gibran, Prabowo nanti dilantik tanggal 20 Oktober misalnya, secara definitif dan secara faktual presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran. Oleh karena itu, kalau betul ini terjadi koalisi, PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, itu artinya PDIP hanya mau berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Bahwa yang mereka anggap presiden itu hanya Prabowo, wakil presidennya tidak. Bahkan kalau tidak salah, ada pernyataan dari elit-elit PDIP bahwa mungkin nanti foto yang terpampang itu hanya foto presiden, sementara foto wakil presiden terpilih boleh, itu tidak akan. Ya boleh saja kan elit-elit PDIP sudah menyampaikan itu secara terbuka. Nah, gini, di politik itu kan kita nggak bisa memastikan ya. Bisa tiba-tiba kita anggap bergabung pada saat diumumkan, kok partai ini nggak ada gitu. Padahal pendekatannya cukup gencar. Ya mungkin nggak ada pendekatan, tiba-tiba ada dalam kabinet. Bagaimana? Politik kita secara umum sejak 2004 presiden dipilih secara langsung sampai 2024 ada kecenderungan presiden terpilih dia merangkul pihak yang kalah. Ini bagian dari kutukan presiden minority. Jadi presiden minority itu adalah presiden terpilih tapi dukungan parlemennya lemah. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa SB juga merangkul partai politik yang kalah untuk mengamankan parlemen sehingga kebijakan politiknya di kabinet, di parlemen itu aman dan tidak ada resistensi. Begitupun dengan Jokowi. Saya melihat sejak awal ketika ada resistensi dari kubu Pak Prabowo saat itu yang kalah Pilpres, partai-partai yang semula bersama dengan Prabowo seperti Golkar, seperti P3 dan PAN perlahan dirangkul tentu untuk mengamankan kepentingan politiknya di Senayan. Dan Pak Prabowo Subianto, kalau kita total misalnya kekuatan politik pendukungnya di Pilpres itu kan cuma 48%. Tidak aman tentu saja, tidak kondusif tentu saja mengimplementasikan semua kepentingan-kepentingan politik strategisnya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian partai seperti Nasdem, PKB dan PKS diajak sejak awal. Tinggal bagaimana PDIP ini akan dirangkul secara keseluruhan. Di awal saya mengatakan madhab politik Prabowo itu bukan hanya soal bagaimana mengonsolidasi semua kekuatan politik, tapi Pak Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang menurut saya dia itu ingin meniadakan persoalan musuh politik. Itu yang saya sebut zero enemy bagi Prabowo. Itulah yang sepertinya dijadikan sebagai gadan bahwa ke depan persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan pertumbuhan yang kemudian ini terdistribusi secara merata, kuncinya adalah pada stabilitas politik. Stabilitas politik kuncinya adalah merangkul semua partai termasuk partai-partai yang kalah. Inilah hebatnya politik kita, Cak. Ibaratnya saya nggak tahu nyambung atau tidak dengan istilah atau falsafah politik winner takes all gitu ya. Diambil semua, tapi dalam hal inilah partai politik. Tapi kan nggak tahu pemirsa, kita tunggu saja pertemuan dengan pertemuan. Yang tinggal belum bertemu ini memang antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Kita tunggu saja pemirsa ya.